Kamu di mana emang posisi? Kita di Surabaya. Oh, oke oke. Mamaku Iya, orang kita di... Surabaya. Hah? Iya, Area Surabaya juga? mamaku orang Surabaya. Oh, area Surabaya. Jadi anu banget ya, fasih ya dengan bahasa Surabaya ya. Siti Siti. Iso Siti Siti-siti. Siti. Aku di Surabaya karena terbiasa. Oh gitu. Oke oke oke. Iya, sesama merantau juga. Oke, lagi di manakah ini? Aku di rumah, alhamdulillah. Di rumah ya. Keluarga sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Keluargamu sehat juga? Sehat-sehat juga lah. Harus harus sehat dan harus selalu menjaga kesehatan di saat Pasti seperti betul. ini. Itu Betul. nomor satu. Mm-mm. Betul. Gimana nih siap persiapannya buat rilis film terbaru ini? Deg-degan banget sih karena pertama udah lama banget nggak acting. Kedua karena Betul baru betul, pertama yes. kali ngalamin premiere online. Jadi Aduh, rasanya campur aduk semuanya. nanti launchingnya akan seperti apa ini? Premiernya akan seperti apa ini? Kita akan tayang terbatas di Mm-mm, bioskoponline.com untuk teman-teman yang baru mm-mm, hadir dan belum beli tiketnya. Bisa beli mm-mm. tiketnya di bioskoponline.com atau bisa via aplikasi bioskop online yang bisa kalian download di App Store, Google Play Store. Tapi kalau kalian lebih prefer beli di online store yang lain juga bisa, kita tersedia di GoTix, ada di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Hmm. Oke, ditunggu tanggal 13 ya, Tanggal 13 tiga Agustus. belas Agustus, Tanggal aku tiga lupa belas mau. ya. Iya, tanggal 13 berarti Sabtu minggu depan ya. Betul, betul. Ya. Jadi teman-teman yang udah kangen lihat Ariel Tatum berakting, pantengin nanti tanggal 13, silahkan beli, silahkan di-download di aplikasinya dan ada banyak cara ya. Ada banyak, Betul. nanti Ariel akan ulangi lagi gimana caranya untuk bisa mengakses film selesai ini ya. Pasti, pasti. Oke. Eh, ya ini Ariel kan lumayan banget ya, lama lama nggak acting gitu ya. Dan ini udah berapa lama ya terakhir? Banget sih, aku tuh kayaknya tahun 2017 akhir tuh aku memutuskan, pokoknya 2018 tuh aku udah vakum banget. Heeh, heeh, 2017 akhir tuh aku memutuskan untuk break dulu sejenak dari heeh, dunia entertain. heeh, Abis itu 2 tahun kemudian akhirnya memutuskan untuk balik lagi untuk kampanyein kesehatan mental tahun heeh, 2020 ya berarti. Iya 2020 apa heeh. 2019 akhir Oktober 2019 saya akhirnya memutuskan balik ke dunia entertain hanya untuk kampanyein kesehatan mental. Abis itu bener-bener setelah itu baru project ini dari acting lagi. Walaupun setelah aku ada kampanye-kampanye, aku ada duet juga sama almarhum Glenn Fredly. Tapi Hmm, setelah hmm, itu bener-bener hmm. baru project ini doang yang diambil. Makanya deg-degan banget. Ini banget ya. Iya. Dan aku baca sinopsisnya ya, aku baca sinopsisnya aja, aduh aku udah ngebayangin ini, aduh apa ya, peran yang sangat menuntut emosi, menguras emosi gitu loh. Gimana Ariel apa ya mempersiapkan untuk peran Ayu ini? Deg-degan banget sih sebenarnya waktu itu. Dari pas baca skripnya aku amazed banget sama karyanya Mas Imam Darto, terus dengan Mas Tompi ajak aku langsung, aku tahu banget, kebayang banget apa yang mau dia bikin gitu. Tapi at the same time aku kayak, gue bisa nggak ya, gue siap nggak ya dengan posisi aku udah lama banget nggak acting, nggak pernah aktif di dunia peraktingan gitu. Jadi aku kayak, gue bisa apa nggak, gue bisa, ya udah oke, gue mau, gue bisa ikut, ayo ikuti project ini. Terus pas syuting juga ya itu betul kata kamu, kayak susah banget untuk aku, bukan susah sih, kayak challenging enough buat aku untuk menjaga emosi aku. Dan juga aku nggak tahu kamu tahu apa nggak, di sinopsis ada atau enggak, ada beberapa adegan berantet di mana itu aku emosinya naik turun banget dan aku harus kayak keep it steady. Dan alhamdulillah sih aku kerja sama Tompi ini baru sekali kerja film bareng, walaupun kita kenalnya udah lama banget. Dia paham bahwa yuk biar enak ini semua scene run through, kita shootnya bener-bener run through juga gitu, biar emosi kalian gak ada yang keputus gitu. Jadi itu lumayan membantu sih buat aku, walaupun yang capek adalah karena begitu udah selesai kita harus ngulang lagi dari awal dan dengan emosi yang dari
semulanya dulu gitu. Itu benar-benar challenging banget buat aku, sampai aku dapat support dari banyak orang sih, terutama Ibu Marini. Ibu Marini bener-bener kayak yuk kita harus bisa, karena ini tiring banget buat Ariel, dia draining banget ini scene buat Ariel, jadi yuk kita bisa Ariel, ayo kita bisa semua gitu. Jadi aku seru banget sih itu, that was quite an experience. Berapa lama ya syutingnya itu? Kita syuting 7 hari saja. Oh, 7 hari saja. 7 hari Jadi saja. tersiksa dengan peran itu 7 hari ya, tapi ya nggak juga ya, karena harus ada persiapan sebelumnya ya. Iya, kita persiapannya cukup panjang melalui proses reading rame-rame, karena kita tahu proses syutingnya nggak bisa lama-lama, karena waktu itu juga udah di kondisi tengah pandemi, walaupun pada saat itu memang lagi nggak parah, dan kita juga alhamdulillah dapat support dari beberapa tempat yang memang menyediakan swab untuk kita semua tim yang masuk, dan begitu masuk di set pun kita semua taat prokes gitu. Cuma kita tahu waktu syutingnya akan nggak panjang, jadi kita maksimalin di yuk kita godok sampai benar-benar udah dapet semuanya. Jadi begitu di set kita udah tahu apa yang harus kita lakuin, nggak ada lagi gitu. Jadi seru banget sih, benar-benar deg-degan banget itu 7 hari. Jadi 7 hari itu benar-benar efektif menguras emosi, menguras semuanya itu dikumpulin sampai 7 hari itu. Jadi betul sekali, betul. Nah, ketika menerima peran ini, pertimbangan Ariel sendiri apa sih? Jujur kalau aku boleh ngomong, pertimbangan terbesar aku adalah keeksplisitan film ini sendiri. Eksplisitnya bukan kayak in a vulgar way gitu ya. Cuma menurut aku karakter ini karakter yang belum pernah aku mainin sebelumnya. Terus ceritanya, terus dialognya, beberapa adegannya itu menurut aku agak menantang buat aku dan juga Anya Geraldine gitu. In a way kayak beda deh, pokoknya aku deg-degan ya. Dan itu salah satu faktor yang bikin kita bersyukur kita tayangnya di bioskop online, karena kalau kata Mas Imam Darto, kalau kita tayang di bioskop biasa kita kayak nggak akan lulus sensor. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk boleh beli tiketnya. Kayaknya udah bocor lewat itunya ya, apa namanya, kayak foto-fotonya gitu, Iya, ini ya akan kan? seperti Jadi apa gitu ya. beberapa hal yang kita lakukan tuh agak lumayan eksplisit, yang bikin aku kayak kayak gue, tapi kayak ya udahlah, this is art, I take it as an art gitu. Jadi kayak ya udah. Dan ini kan Ariel di dunia nyata ini kan belum menikah, sementara sebagai Ayu dia sudah menikah sekian lama gitu ya. Gimana untuk bisa memasukkan karakter yang sudah menikah sementara Ariel sendiri belum pernah rasain. Aku waktu itu mikirnya kayak gini sih. Aku nggak tahu yang lain, cuma kebetulan buat aku hubungan pernikahan itu nggak terlalu beda jauh sama hubungan kita pacaran serius gitu ya. Cuma bedanya ya ini secara agama dan negara juga ada sah gitu. Cuma maksudnya aku ngomongin masalah komitmennya. Ketika aku pacaran serius, aku berkomitmen penuh dengan orang tersebut gitu. Jadi aku ngerasa bayanginnya sebagai gimana coba masuk ke dalam karakter Ayu dengan ya udah anggap aja gue in a fully committed relationship gitu. Kan seperti itu pasti menurut aku ya. Maksudnya nggak beda jauh lah gitu. Jadi gitu caranya yang lumayan efektif sih. Jadi aku ngerasa ya udah anggap aja gue in a fully committed relationship, dan kebetulan aku juga kenal sama Kak Gading udah lama. Jadi proses membangun chemistry kita hanyalah sekedar yuk update kehidupan banget nih yang terjadi saat ini apa. Terus kita jadi banyak ngobrol, curhat-curhat buat bangun chemistry tersebut, kedekatan kita banget itu loh. Tapi ada contoh nggak sih yang mau ada inspirasi atau contoh yang dilihat Ariel untuk peran ini gitu? Kemarin ini kebetulan enggak sih, karena aku benar-benar pengen. Jadi lucunya pas pertama kali Tompi ajakin aku untuk project ini, aku bukan dia minta aku bukan jadi cast Ayu. Dia mau aku jadi Anya. Tapi begitu aku baca, somehow aku ngerasa aku jatuh cinta sih sama kekompleksan si Ayu. Akhirnya aku bilang sama Mas Tompi kayak, gue boleh nggak jadi Ayu aja? Dan dia ternyata kayak boleh banget kalau misalnya lo ngerasa lo ada, maksudnya lo lebih ada connection sama Ayu, nggak apa-apa silakan. Karena aku ngerasa karakter dia tuh bisa banget aku kembangin, bisa banget aku ngerasain.
aku bisa banget tahu posisinya jadi Ayu seperti apa gitu. Jadi makanya itu challenging banget buat aku. Jadi pertama kali aku baca, aku udah kebayang, oh Ayu tuh kayak gini, Ayu tuh gini. Sampai aku banyak banget pertanyaan ke Mas Imam Darto dan Tompi kayak, kalau misalnya gini gimana? Gimana kalau misalnya kita buat si Ayu hubungannya dengan ibu gini. Jadi aku kayak banyak juga ngasih input ke mereka buat membantu aku buat karakter Ayu gitu. Hmm. Dan ini kan Ariel bekerja sama dengan Gading, dengan Anya Geraldine, dengan Tante Marini yang Yes. super senior gitu ya. Eh, terus ada Darto juga ya. Ada. Dan Ada ada juga main di Kartika situ juga. Panggabean. Ada Katika Panggabean ya. Eh, so far gimana kerjasama dengan mereka-mereka yang eh, jam terbangnya tinggi dengan Ya. karakter yang kuat juga gitu. Jujur aku paling deg-degan tuh ketemu sama Ibu Marini. Aku yang lain udah kenal kecuali Ibu Marini sama Anya. Tapi karena kebetulan aku hampir nggak ada scene sama Anya sama sekali, dan memang kita kan nggak seumuran juga sih, dia lebih tua dari aku. Kayak maksudnya kayak masih satu generasi gitu, dia udah ngobrol gitu. Cuma karena nggak ada chemistry yang harus aku bangun dengan Anya, ya udah sekedar santai aja gitu. Sama Ibu Marini tuh soalnya ceritanya di sini kita punya karakter yang sangat amat bonding sekali, dan kita banyak punya scene bersama. Dan aku deg-degan banget karena aku tahu dia senior itu. Tapi pas aku ketemu ternyata dia bener-bener lovely banget. Ternyata dia kenal sama oma opa aku. Terus ternyata ya nggak tahu, kayak tiba-tiba jatuh cinta aja aku sama Ibu Mari ini. Jadi kita ya udah kayak tiba-tiba chemistry-nya ada, dan itu sangat membantu aku sih untuk kayak langsung beneran kayak sayang sama dia. Bukan hanya acting, beneran sayang. sudah ada ikatan kayak udah lama banget gitu ya, kayak Iya. berasa jadi cucu sendiri gitu kali Iya, mungkin, beneran jadi atau kayak anak. ngerasa anak sama anak sendiri. Anaknya. Kalau yang lainnya kan alhamdulillah Mas Darto aku udah kenal lama, dan kita juga nggak ada sama sekali malah interaksi di film tersebut. Ketika tuh kenal sama aku dari kecil, suka digendong-gendong sama dia karena dia temenan sama papaku. Kak Gading juga aku kenal lama, dan dia temenan juga sama papa aku. Jadi ya bener-bener Ibu Marini challenge terbesar aku. Tapi bener-bener syukur banget dia sebaik itu orangnya. Tapi ini so far Ariel juga belum nonton ya film fullnya? Jujur belum. Belum. Kita sih ada pembahasan untuk yuk kita final preview rame-rame gitu, untuk kayak kita juga biar lihat dulu kayak gitu hasilnya, nggak kaget bareng-bareng sama penonton Indonesia. Cuma masih jadi Sama-sama wacana sih. sama-sama ngerasain adrenalin untuk dengan Iya, penonton semuanya sama-sama gitu nonton ya. premiere. Eh. Terus peran Ayu ini kan juga lumayan kompleks ya. Ada adegan yang menurut Ariel apa ya, benar-benar berat dan harus butuh konsentrasi, emosi yang maksimal gitu. Ada 2 particular adegan sih, bukan 2 scene ya. Soalnya di sini tuh konsep ceritanya yang luar biasa dibikin sama Imam Darto, dia tuh agak loncat-loncat. Ke present, ke flashback, ke present, ke flashback, ke present, ke flashback, back and forth terus gitu. Jadi itu menurut aku challenging banget. Ada 2 adegan di mana emosi aku sangat naik turun, dan ada satu lagi yang kayak berbeda dari bawah ke atas, dan itu kita semi run through ke scene-scene yang loncat-loncat tersebut gitu. Jadi itu challenging banget buat aku. Tapi seru, karena orangnya sangat suportif, dan kita semua kayak bener-bener kayak yuk kita bisa. Ada aku berdua doang sama Kak Gading, sama aku dan rame-rame semua cast gitu. Jadi kita kayak yuk kita bisa. So far respon dari teman-teman, dari penonton atau siapa yang Ariel kenal gitu tentang film selesai ini gimana? Alhamdulillah semuanya excited sih. Excited karena cast dan krunya, terus excited karena aku udah lama banget nggak acting, terus tiba-tiba kayak pas rilis trailernya semua kayak seru sih, kayak penasaran banget gitu. Jadi aku seneng banget sih, aku excited banget for this project. Tapi ngomong-ngomong, pernah punya pengalaman yang sama nggak sih? Alhamdulillah belum pernah, dan jangan sampai. Sedih banget soalnya guys, kalau kalian udah nonton tuh kayak alhamdulillah nggak pernah. Berarti harus siap-siap tisu ya nanti ya?
Nggak Bisa juga? jadi, tapi tuh kayak Bisa. kalau untuk aku pribadi ya, aku tuh ngerasainnya pas baca dan pas kita reading dan pas kita nonton preview, tapi sebelum di finalize, sebelum di grading dan lain-lain tuh kita kayak Mm-mm. gila ya, sedih banget gitu, kayak gila ya bisa kayak gini banget hubungan memang gitu. So sad, it saddens me a lot gitu sih aku. Cuma kalau kalian emang yang tipe yang nangis banget, siapin tisu karena Siapin tisu. sedih. Dan in a way yang bikin sedih adalah aku ngerasa cerita ini tuh relatable banget untuk banyak orang, perselingkuhan gitu. Mm-mm. Kayak loving more than one person in your life itu kayak something that we can relate the most gitu loh. Pasti kita semua pernah ngerasain sayang atau cinta Uh-uh. sama lebih dari satu orang di hidup kita gitu. Tapi menurut aku yang unik adalah ya orang ini cinta sama orang lain tapi dia melakukan sesuatu gitu. Hmm. Tapi kalau pendapat Ariel tentang perselingkuhan sendiri itu gimana? Lebih enak diselingkuhin atau nyelingkuhin sih? Bingung sih, aku nggak. Kenapa? Mendingan aku Lebih kayak enak. mendingan diselingkuhin deh karena naujumlah min dzalik ya jangan sampai, cuma kayak Ya jangan juga sih ya. uh, kalau boleh jujur aku juga pernah ada di posisi seseorang yang nggak setia gitu pada pasangan dan sampai detik ini itu menghantui aku banget kesalahan aku gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya gue mendingan diselingkuhin deh kayak karena penyesalannya tuh bener-bener menghantui sampai detik ini gitu. Gampang untuk buat aku lebih gampang untuk maafin orang daripada maafin diri sendiri gitu. Jadi kayaknya untuk kedepannya jangan sampai. Cuma kalau bisa milih, Ya, aku nggak mau selingkuh lagi sih gitu. berat ya. Karena nggak punya tipe seperti itu. Berat dengan perasaan bersalah. Iya, rasa bersalah itu Eh, nanti. Oke, ini aku mau bacain pertanyaan dari Oke. penonton yang udah nggak sabar juga nonton selesai. Oke. Ini dari, aduh, apa ini ya? Zilazak ya, Zilazak Y345. Oh ini, apa tantangan tersulit dan terberat ke Ariel di film ini? Tantangan terbesar dan terberat sebenarnya seperti yang tadi aku udah bilang semua itu adalah tantangan-tantangan yang aku lalui dari kayak karakter yang aku mainkan sendiri, terus chemistry aku dengan pemain-pemain lainnya. Tapi kalau misalnya aku boleh pilih paling berat adalah actingnya sendiri. Karena udah lama banget nggak acting. Kadang yang kayak adegan-adegan yang nggak terlalu crucial, maksudnya nggak yang terlalu membutuhkan emosi yang atau acting yang benar-benar harus fokus dan berat aja, aku tuh kayak bener-bener coba lihat dong, gue boleh ulang sekali lagi nggak, gue mau gini gitu, karena kayak udah bener-bener selama itu nggak acting, jadi tuh kayak gitu. Jadi kalau kamu tanya yang terberat apa, yang terberat adalah actingnya buat aku. Eh, tapi akhirnya terlewati ya. Alhamdulillah, dan semoga Eh, kalian suka. Kalau menurut kalian ada yang kurang, aku minta maaf, I'll do better next time. Berarti sudah lebih panas ya untuk project berikutnya. Semoga ya, Setelah, amin. Udah warming up, amin, udah amin. pemanasan. Benar. Eh, terus ini ada pertanyaan dari Agnasiska XC. Oke. Kalau lagi break shooting ngapain aja nih Kak? Oke, jadi karena aku tipe fokus lebih ketika kemarin kerja ini, jadi kebetulan ketika aku lagi nggak take, aku selalu menyendiri. Di luar memang kita lagi social distancing, aku memang selalu gunakan waktu luang aku di lokasi syuting untuk kayak menyendiri, baca buku, dan terkadang bersosialisasi dengan teman-teman pemain aku dan juga kru gitu. Cuma jadi aku tuh gampang banget capek secara emosional gitu, adek. Jadi kalau misalnya aku habis acting, habis kayak udah habis berinteraksi dikit, aku tuh bener-bener butuh sendiri untuk recharge diri aku sendiri, baterai aku sendiri gitu. Jadi kalau kamu tanya di sela-sela syuting aku ngapain, aku baca buku di ruangan aku sendiri. Habis itu mungkin kayak makan siang bareng-bareng sama mereka sambil ngobrol gitu. Tapi most of the time aku pakai waktu itu untuk charge baterai aku sendiri.
Oke, begitu ya jawabannya dari anak Agnes Siska X C. Kemudian ini dari Riana Binta. Syutingnya berapa lama dan di mana aja? Kita syuting seperti tadi aku bilang 7 hari dan hanya di satu rumah saja karena memang kebetulan Mas Imam Darto bikin konsep cerita tentang based on pengalaman orang ketika tiba-tiba lockdown Jakarta. Jadi memang adegannya ceritanya baru kita mau kerja terus tiba-tiba ada berita Jakarta lockdown. Jadi the whole movie kita shootnya benar-benar di satu rumah yang sama. Gak kemana-mana, aman. Dan tinggal di situ juga? Oh, ini ada dari Marco Zaki. Ini gak ada hubungannya dengan film sih, tapi nggak apa-apa deh. Makanan kesukaan Kak Aril apa sih? Kayaknya mau dikirimin makanan deh. Waduh, jadi terharu aku. Aku paling nggak bisa jawab kalau ditanya orang makanan kesukaan aku apa, karena aku suka banget makan. Aku tuh cinta makanan, terutama makanan Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya suruh pilih satu, aku nggak bisa. It's like kayak orang nanya anak favorit lo yang mana gitu. Aku bisa. Aku suka banget makan. Suka banget makanan Surabaya, makanan Manado, makanan Jawa, makanan Chinese food. Aku suka semuanya. Jadi jangan suruh aku pilih. Berarti kalau ngajak Ariel makan rasanya yang ngajak itu seneng banget ya, karena pasti tidak akan menolak ya. Iya pasti, aku nggak akan menolak. Aku suka banget kulineran anaknya. Tapi suka masak juga. Oh, maaf ya, ini aku mau ngasih tahu sesuatu. Aku nggak sombong kecuali sama masakanku. Enak banget. Tanya aja sama orang-orang yang udah pernah cobain ya. Wow, kayaknya ditunggu ini. Sorry, aku kalau sama masakanku bener-bener sombong. Semua orang tahu. Waduh, kayaknya ini harus mengantre untuk mencicipi masakan dari Ariel Tatum ini. Terus ini ada dari Ana Diro. Next project apa nih? Next project sebenarnya ada beberapa tapi semuanya masih rahasia karena aku nggak mau menjanjikan orang-orang di tengah situasi kita yang lagi seperti ini. Aku juga nggak ada deadline, jadi aku prefer not to say anything. Tungguin aja. Kita lihat kapan waktunya sudah kondusif dan memang alam semesta sudah mengizinkan, pasti kalian get the first look. Berarti sudah ada gitu ya? Berarti semuanya yang di luar sana yang kangen sama Ariel habis ini akan lebih sering dengan melihat Ariel di banyak tempat ya. Betul, rencananya sih seperti itu. Karena kayak ketika kemarin aku vakum terus balik lagi buat seminar-seminar tuh kayak followers aku semua pada nanyain kayak gimana ya, kayak kok hilang banget gitu. Dan jujur aku juga pengen banget sebenarnya lebih in touch sama mereka, tapi aku anaknya jarang banget posting Instagram gitu. Jadi bener-bener susah banget nemuin gimana titik tengahnya kita bisa tetap aku update tapi aku juga nggak kewalahan gitu. Kayaknya akhirnya semoga kita beneran bisa menemukan formula yang tepat ini di project ini. Ini ada apa ya? Ada ajakan untuk teman-teman di luar sana untuk bisa nonton film Ariel ini. Oke. Apa ya, aku nggak mau kayak bragging tentang karena aku ada di project ini gitu ya. Cuma menurut aku film ini memang sangat menarik. Pertama karena cast and crew-nya, relatable story yang tadi aku bilang tentang kayak kita relate banget, semua orang pernah ngerasain sayang atau cinta sama lebih dari satu orang di hidupnya. 2 itu. Ketiga, cerita ini lumayan banyak plot twist-nya menurut aku. Aku aja yang baca kayak oh wow, gitu, kayak bener-bener menarik. Aku ngomongnya gini aja deh, jangan nonton film ini karena aku ada di dalam situ. Nonton film ini karena aku yang baca aja tertarik banget sama film ini. Karena aku mau nonton film ini. Rahasia sama satu lagi, di film ini tuh aku belajar banget bahwa rahasia segimanapun lo coba untuk
nyimpen rahasia itu suatu hari pasti kebuka juga gitu. Jadi please guys, kalau kalian penasaran seperti gue waktu itu excited banget baca dan ikut dalam project ini, kalian masih bisa beli tiketnya via bioskoponline.com, via aplikasinya Bioskop Online yang bisa kalian download di App Store dan Google Play Store, dan bisa juga beli di GoTix, di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain. Kalian bisa cek Instagram aku untuk lihat linknya, lihat fullnya, gimana caranya, gitu. Kita akan tayang tanggal 13 Agustus. Tanggal 13. Hampir lupa lagi ngomong tanggalnya. Tanggal 13, tanggal 13 tanggal Agustus terbatas di bioskoponline.com. Jadi make sure you get your tickets. Tapi kalau tentang hikmah ya, tentang pelajaran, kalau dari Ariel sendiri, dari film selesai ini, pelajaran yang bisa diambil apa aja? Pelajaran yang bisa diambil, kejujuran dengan diri sendiri dan keterbukaan dengan orang lain itu penting sekali. Itu kayaknya. Karena kadang kita yang bikin hidup kita ribet sendiri. Gitu ya? Menurut aku begitu. Kadang manusia itu punya kecenderungan untuk kita sendiri yang bikin repot hidupnya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari kacamata orang luar, sebenarnya oh masalah ini harusnya solusinya gini gitu. Jadi dari film ini kompleks. Film ini begitu banyak plot twist, begitu banyak momen yang bikin bingung karena sesimpel itu dua tadi menurut aku. Tapi dikemasnya sangat bagus banget sih sama Imam Darto. Aku bener-bener mind blown. Dan ini film drama ya? Betul, kita genre-nya drama romantis. Tapi ngomong-ngomong, kemarin itu kan promonya kan lumayan besar-besaran gitu ya, dalam artian ada banyak foto yang muncul sampai akhirnya ada bikin gimmick-gimmicknya gitu. Itu beneran nggak sih atau cuman buat promo film? Coba boleh ditanya langsung ke Kak Gadingnya. Wow, berarti ini menyimpan misteri juga ini berarti Ariel. Jangan, nggak bisa aku doang yang jawab dong, harus dari kedua belah pihak bersama gitu. Harus kedua belah pihak. Ya. Sayang ya Gading nggak bisa gabung sama kita. Nggak bisa ngelihat apa ya, nggak bisa ngelihat dari sisi Gadingnya, dari sisi Pak Brotonya ya, Mas Broto atau Pak Broto? Pak Broto. Harus bareng dua-duanya menjawab bersamaan. Harus. Dilihat kompak nggak jawabannya. Tapi ini ada yang bilang ya cocok ya sama Gading. Terima kasih loh. Aduh, banyak sekali ya teman-teman yang udah gabung ini, banyak sekali yang kangen sekali dengan Ariel. Terus, aduh, maaf. It's okay. Bisa mungkin sekali lagi ajak teman-teman di seluruh Indonesia untuk bisa nonton ini. Iya, untuk teman-teman yang belum dapat tiketnya film selesai, sampai detik ini kalian masih bisa beli tiketnya yang dijual terbatas di bioskoponline.com, di aplikasinya bioskoponline.com yang bisa kalian download di App Store dan Google Play Store, dan juga bisa kalian beli di Tokopedia, Shopee, GoTix dan lain-lain dengan harga 40.000 saja. Kalian bisa nonton bareng-bareng. Ya. Catat ya, itu yang 18, yang masih belum 18 jangan nonton. 18 tahun ke atas ya teman-teman. Enjoy the movie. 18 tahun dan semua cast dan kru berharap kalian bisa menikmati filmnya seperti kami menikmati membuat karya tersebut. Karena kita pakai hati sekali bikinnya. Oke, terima kasih Ariel atas waktunya. Terima kasih. Thank you so much. Sama-sama, sehat selalu.
sukses nanti premiernya tanggal 13. Amin ya Allah. Dan ditunggu juga karya-karya selanjutnya. Ini ada yang bilang Mas, aku masih di bawah 30 kok. Iya, pokoknya di atas di 18 ya baru boleh nonton. Oke, terima kasih atas terima waktunya, terima kasih. kasih atas informasinya, terima kasih atas pelajarannya, dan ditunggu teman-teman untuk tanggal 13 dengan download di bioskop online. Caranya tadi sudah bolak-balik Ariel paparkan, jadi jangan lewatkan. Sekali lagi tanggal 13, jamnya bebas ya? Jamnya bebas, tapi kita mulai tayang Oh, premier jamnya jam bebas. 10 pagi. Oh, jam 10 pagi. Oke, Oke, jadi mungkin bisa nonton mulai jam itu. Oke, betul. terima kasih Ariel, selalu sehat ya. Sama-sama. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Ah. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian tadi wawancaranya dengan Ariel Tatum yang dia main di film Selesai. Harusnya sama Gading Martin ya. Cuma Gadingnya nggak bisa. Oh iya, sebelum aku nutup acara ini, aku mau infokan juga kalau nyata edisi printnya udah mulai terbit hari ini, hari Jumat ini. Jadi silahkan untuk cek di online store kita, di marketplace kita, ada di Shopee dan di Tokopedia, di Nyata Store Official, di Nyata Store Jakarta. Silahkan, ini covernya ya teman-teman, ada Cinta Laura dan Angga Yunanda. Di belakang ini ada siapa ya, Ridayanti dan putrinya Amora. Kemudian ada banyak juga info-info yang menarik buat teman-teman baca di sini. Ya, oke. Jadi jangan lupa ya, di online store, di marketplace kita juga ada, teman-teman bisa membeli di edisi-edisi terdahulu, jadi nggak cuma di Nyata edisi terbaru, karena kita masih menyediakan bagi teman-teman yang membutuhkan. Mungkin ada edisi yang terlewat, jadi silahkan teman untuk bisa membeli di marketplace kita, sekali lagi di Shopee dan di Tokopedia, di Nyata Store Official dan di Nyata Store Jakarta. Oke teman-teman, kita ketemu lagi hari Senin ya. Kita akan ada live lagi dengan 2 orang teman yang ditunggu, yang di request, paling banyak di request. Jadi tunggu hari Senin kita akan live jam 7 malam. Jadi jangan lupa ya untuk pantengin di Nyata Online, di IG-nya Nyata Online. Dan jangan lupa juga untuk follow di Instagram kita, di Facebook, di Twitter, dan juga baca juga di Nyata tabloidnyata.com, maksudnya www.tabloidnyata.com. Oke, kita ketemu lagi hari Senin. Selalu sehat dan semangat ya. Sampai jumpa.